SNMPTN, bahkan ujian tulis juga aku daftar dan dua-duanya ditolak. Tapi ternyata di sini terima dua-duanya. Halo, assalamualaikum, apa kabar? Jumpa lagi dengan aku Noni. Jadi di video kali ini kita ngobrol lagi sama teman aku. Jadi kita akan ngobrolin tentang gimana sih caranya membagi waktu buat anak-anak FK antara akademis sama kegiatan organisasi dan mungkin kegiatan di luar FK juga. Secara umum berarti ya? Iya benar. Bukan cuma di UI doang. Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Halo semua, namaku Fadli Waznan, aku biasa dipanggil Fadli. Aku sekarang sama kayak Mbak Noni ini, angkatannya dan tahun masuknya, angkatan 2013. Masa SMA soal mana? Oh, SMA aku dari 39 Jakarta. Oh, 39 Jakarta. Iya. Dulu jalur masuknya. Oh, dulu jalur masuknya Pengen tahu nih. Oh iya, aku SBMPTN. Dan? Ya, sempat juga dapat SIMAK juga. Jadi ternyata double ya, punya SIMAK sama Iya, SBM. iya, itu dalam kayak ya. gitu. SNMPTN masuk nggak? SNMPTN aku milihnya FK Undip, terus gagal. Tapi malah nggak masuk nih. Iya. Jadi dulu sering ranking terus nggak? Sebenarnya nggak juga sih, waktu itu terakhir yang nggak terlalu bagus juga, mungkin sekitar ada yang ke 10 besar angkatan. Soalnya nih banyak yang nanya nih gimana caranya masuk lewat SNMPTN. Oh gitu. Kayak gitu juga. Iya iya. Oh itu mungkin lebih cocok nanya ke SNMPTN. Jadi kalau kalian masih belum diterima di SNMPTN, nggak usah kecewa, nggak usah khawatir. Kalian masih punya kesempatan buat SNMPTN, buat SBM dan buat SIMAK UI. Iya betul, gitu pasti ya. ya intinya sih pasti ada hikmahnya. Aku juga daftar Undip, SNMPTN, bahkan ujian tulis juga aku daftar dan dua-duanya ditolak. Tapi ternyata di sini terima dua-duanya. Oke, kita lanjut mana tadi? Boleh ceritain dulu ya. Jadi kita. kalau di FK sendiri, aku emang cukup banyak kegiatan yang udah aku lakuin dari semenjak mahasiswa baru. Terus juga dari tingkat 1 kan Mabim, ada kegiatan mahasiswa bimbingan yang wajib di semester 1. Setelah itu kalau 2 baru kita daftar kegiatan mahasiswaan kan ya. Mungkin ada ini buat apa bayangan aja juga buat kalian kalau misalkan nanti masuk diterima di FK ini gambarannya kayak gini nih. Jadi di semester 2 itu aku mulai daftar badan, mulai dari BEM, aku ikut di bagian kajian dan aksi strategis, aku juga ikut FSI, BEM, FSI, terus kemudian kegiatan kepanitiaan juga ada beberapa yang ikutin kayak misal pemira, pemilihan raya gitu. Terus kemudian masuk ke tingkat 2 aku sempat jadi ketua namanya panitiaan Dekan Cup. Itu panitiaan apa tuh Dekan Cup? Jadi itu pertandingan olahraga yang melibatkan semua sivitas akademika yang ada di FKUI. Jadi mulai dari mahasiswanya, kemudian kita ngundang PPDS juga, kemudian kita ngundang staff juga. Dan itu kita main banyak tuh pertandingan, ada mulai futsal, bola juga ada, macam-macam lah, bulu tangkis. Ini catur, berarti pertandingan antar angkatan ya? Atau pertandingan juga antara angkatan lawan staff juga bisa, atau PPDS. Berarti kalau misalkan kalian masuk FK tuh nggak cuma belajar aja. Nah terus kemudian di DC, kemudian di BEM-nya juga naik di BEM-nya gimana nih? Jadi apa di akhirnya waktu itu di tingkat 2-nya jadi kor bidang sosial politik, koordinator bidang, itu ngebawahin namanya pengabdian masyarakat sama kastratnya ngebawa. Dan kemudian di tingkat 3 itu aku sempat jadi, alhamdulillah sempat merasakan jadi ketua BEM-nya tuh, kemudian juga jadi FSI juga lanjut, dan di DC-nya waktu itu juga udah selesai. Mungkin di situ juga aku selain di situ aku juga daftar ada namanya beasiswa, itu namanya beasiswa aktivis Nusantara. Jadi ada beasiswa aktivis Nusantara. Apa itu? Jadi waktu itu aku mungkin mulai beasiswa itu juga, itu kan beasiswa persyaratannya yang ada harus apa aktif. Tuh persyaratannya? Misalnya dia harus aktivis, ada kegiatan-kegiatan yang dilampirin, kemudian dapat rekomendasi dari tokoh-tokoh yang coba dicari, kemudian tetap IPK-nya harus di atas 3 gitu. Itu yang ngasih siapa beasiswa aktivis itu? Nah itu dari organisasi Dompet Duafa. Jadi mereka memberikan beasiswa buat aktivis. Nah itu di situ ada pelatihannya, pelatihan kepemimpinannya kumpul secara nasional. Kemudian kita juga ada beberapa upgrading, misalnya tentang bahasa Inggris, kemudian dikirim ke daerah. Berarti ini dapetnya pas lagi jadi ketua BEM? Jadi ketua BEM, betul. Tapi syaratnya harus jadi ketua BEM nggak sih? Sebenarnya nggak juga sih kalau di fakultas lain ya. Mungkin ada juga yang dia aktivisnya ke arah lingkungan, atau misal aktivisnya ke arah lembaga dakwah gitu. Sekarang ini kan udah
cukup sibuk ya memang ya, kalau misalkan ikut kepanitiaan, terus organisasi juga, gimana cara bagi waktunya? Ya, karena kan walaupun ikut organisasi tapi ternyata masih bisa lulus tepat waktu gitu. Coba gimana, boleh di-share cara belajar? Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi aku pernah ngasih tahu ke teman-teman semua yang mungkin juga punya mindset bahwa katanya kan anak FK tuh sibuk banget. Iya bener, gak katanya gitu. Belajar terus. Kalau aku mungkin kebalikannya, aku nggak sempat belajar, tapi main terus. Dalam artian, pertama kita harus mengubah mindset bahwa anak FK tuh belajar doang itu nggak sepenuhnya benar. Kita memang kewajiban utama pasti tetap belajar ya. Karena beban kita juga nggak sedikit, dan pasti teman-teman kalau misal masuk FK tuh ada banyak harapan-harapan yang mengharapkan kita tuh bisa lulus tepat waktu, jadi dokter, kebanggaan keluarga dan lain-lain. Jadi itu tetap menjadi prioritas yang pertama. Prioritasnya tetap akademis. Tetap akademis. Kalau misal di bidang akademis sih waktu itu sempat itu tingkat 1 kan pernah sempat mencoba 10 besar angkatan. Tapi setelah itu enggak. Itu soalnya mungkin nggak sibuk gitu ya. Tapi setelah itu nggak pernah lagi. Rata-rata masuk FKUI itu begitu sih, kegiatannya tuh banyak lah. Jadi nggak cuma belajar aja ya. Iya, tapi yang pasti juga yang mereka adalah pertama mereka harus bisa membagi waktunya. Berarti mereka harus punya perencanaan nih, misalnya dari mulai jadwal, kira-kira kalau misal saatnya untuk mengerjakan tugas tuh jam berapa. Kemudian saat sudah membagi jadwal, yang kedua yang mungkin lebih penting adalah disiplin dan konsistensinya itu. Karena kadang kita udah nge-plan nih bagus-bagus gitu, jam 8 sampai jam 3 mungkin kita belajar di kuliah. Biasanya kan jam 3 sampai jam 8 lah, kita jam 3 sore sampai jam 8 malam mungkin organisasinya, baru di atas itu belajar. Tapi kan kadang kan kalau kita nggak konsisten, jam 8 udah ngantuk, akhirnya capek tidur, akhirnya kadang nggak belajar. Karena tadi sih lebih ke arah banyak ya materi mahasiswa kedokteran tuh banyak, jadi kalau misalkan kita langsung numpuk dalam satu waktu belajar itu mungkin pas ujian pas ujian itu kebut semalam gitu ya, itu kadang nggak terlalu overload gitu. Tapi kalau misalnya dicicil jadi banyak waktu gitu secara konsisten, itu biasanya lebih bagus. Kalau yang aku lihat mungkin dari teman-teman yang juga rankingnya bagus di angkatan kayak gitulah cara belajarnya gitu, jadi nggak sistem SKS gitu ya, harus dicicil. Sama yang ketiga, kalau tips yang ketiga apa itu? Tips yang ketiga kalau dari organisasinya, kalau menurutku kita harus bekerja cerdas. Kerja cerdas. Kalau kita mengerjakan yang memang harus kita kerjakan di organisasi tersebut gitu, misalnya ketika ada kerjaan sebagai aku ya, sebagai misalnya saat itu sebagai ketua BEM, kalau misal kerjaan yang sebenarnya bisa loh dikerjakan oleh divisi-divisi atau bidang-bidang lain, maka aku akan usahakan untuk mendelegasikan dulu. Karena sebagai seorang ketua BEM waktu itu banyak juga prioritas yang lebih perlu kita untuk kerjakan lebih awal. Satu kelompok dengan saya merasakan bagaimana sering parah jadi ketua tapi mendelegasikan semuanya. Semua sakit ini. Ya tapi kan bagus kan, jadinya nggak ada yang skip. Iya gitu. Susah sih. Nah itu maksudku, jadi gitu ternyata rahasianya dari dulu. Tapi tentu bukan berarti kita lepas dari tanggung jawab. Kita sebagai ketua tetap yang punya tanggung jawab paling utama. Jadi tadi tips ketiga adalah mendelegasikan. Jadi dari kerjaan sendiri, jadi bebannya nggak terlalu berat gitu ya mungkin ya. Jadi masih bisa waktu buat belajar juga masih ada. Itu sih prinsipku, kalau bisa didelegasikan, delegasi penting. Yang keempat untuk lebih ke arah menjaga motivasi mungkin ya. Itu kita saat memilih sesuatu, saat memilih mungkin dari awal kenapa kita milih FK, kemudian kenapa kita milih kesibukan di organisasi ini, kita tetap harus tidak impulsif, dalam artian tidak sekedar ikut tren atau tidak sekedar ikut karena mungkin keren, tapi lebih ke arah karena jangka panjang atau mimpi yang mau kita dapatkan dari organisasi tersebut. Kedepannya apa sih yang berkaitan dengan mimpi kita atau goals kita atau cita-cita kita ke depan. Soalnya kalau di BEM ini kan pas milihnya ya berarti pas milihnya, misalnya saat aku pas di BEM, kenapa sih aku masuk BEM? Karena aku mau mengembangkan koneksi gitu ya. Pasti ada titik dimana kita merasa aduh capek banget nih kayaknya, aduh mager banget nih, kayak kerjaan banyak harus selesai gitu kan. Gimana tuh kalau kayak gitu? Dulu gua tuh mau masuk sini karena gua pingin begini loh gitu. Gua tuh ada sesuatu lah yang sebenarnya mau dikejar, visi dan mimpi yang mau kita. Masih dari diri sendiri. Betul gitu banget. Ya. Oke, berarti kalian tuh harus bisa menjaga motivasi kalian. Jadi pas awal masuk itu motivasinya apa, targetnya apa gitu. Lihat-lihatlah kembali kita kenapa sih ada di sini. Biasanya kalau gitu sih
insya Allah akan jadi semangat terus lagi, jadi semangat lagi. Oke, luar biasa. Tips terakhir boleh, Tips terakhir boleh. Ya ini Tips mungkin juga ke-5 ya, yang aku mau ingatkan ya teman adalah jangan lupa tetap berdoa dan minta restu orang tua kalau itu pasti. Karena kalau aku sendiri mungkin juga masih banyak yang aku bergantung sama orang tua gitu kan. Jadi semua kegiatan juga disupport orang tua, dan itu kan kita tahu kalau yang aku pelajari ridho Tuhan kita, ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Jadi kalau orang tua udah oke lah, pasti jalannya dimudahkan. Itu sering banget lah hal-hal seperti itu. Kadang ketika masih menjaga sholat atau pokoknya tetap bagus lah niat atau dengan Allahnya, banyak lah yang dimudahkan saat itu. Kayak ngomong-ngomong kemarin baru ini ya pernah ikut kegiatan di luar juga. Ini yang Abang Depok itu. Oh, iya. Gimana tuh sampai bisa kepikiran daftar itu, padahal anak FK gitu kan? Oh iya. Sibuk. Ya pertama sih bagi waktunya, bagi kuliah. Ya sebenarnya itu sama ya. Itu sebenarnya capek banget sih waktu itu kegiatannya. Tapi sebenarnya waktu itu ikut itu ya, balik lagi kembali ke motivasinya. Itu waktu itu aku lagi di tingkat masih tua. Aku sebenarnya pingin banget untuk ada sesuatu yang aku mau kontribusikan lah ke kota kelahiranku dari kecil. Kalau misalnya ditanya motivasi saat itu ya memang apa sih yang selama ini udah kuberikan buat kota aku, waktu itu kota Depok. Jadi aku mau coba ikut kayak gitu. Dan aku juga yang kedua pingin tahu sih sebenarnya di potensi di kota Depok tuh ada apa aja sih sebenarnya, lebih ke arah wisatanya dan lain sebagainya. Jadi waktu itu aku ikut, dan itu kan sebenarnya kegiatannya malam-malam ya. Jadi wah itu zaman-zaman tersulit dalam hidup tuh sebenarnya karena itu kan kita sasaran ya harapan kita kan di Grogol, Jakarta Barat. Itu kalau pembekalan itu kan di Depok. Nah, itu kayak bolak-balik kadang bawa motor, lebih sering sih bawa motor sih, itu kayak 1,5 jam perjalanan, pulang pergi 3 jam. Gimana belajarnya kapan itu berarti? Nah waktu itu sih aku belajarnya lebih optimalin kalau misal tugas tetap aku kerjain sebisa mungkin saat jam kerja stasiunnya, atau misal ya udah kalau mau nggak mau setelah kegiatanku nyampe rumah itu selesai, aku baru kerjain tugas. Menjadi sipennya juga. Jadi sipen nggak? Ya aku juga ngontakin konsulennya, kemudian disuruh juga waktu itu sama konsulennya kan bikin case report buat ditaruh di Wikop weekend course on cardiology. Jadi itu simposium kardiologinya, sama juga sambil latihan paduan suara. Jadi itu ada berapa banyak tuh dalam satu waktu, silakan itu. Tapi bisa lewat ya gitu. Alhamdulillah. Ya? Jadi ada doanya nggak ini? Ada. Jadi ikut Wikopnya juga, presentasi case reportnya juga, dan selesai juga stasenya, selesai juga kegiatan. Sama aja sih. Atau ibadah-ibadah yang khusus dilakuin biar lebih tenang, biar bisa fokus dengan tujuannya apa gitu. Sebenarnya standar aja sih ya, kalau aku tetap sebisa mungkin ya tadi mungkin sholatnya standar sih kayak 4 waktu, kemudian tetap tilawah secara rutin sesuai jadwalnya, kemudian sebisa mungkin sih waktu itu aku kalau pulangnya sekalian pagi kan, pagi jam 2 sekalian sholat malam juga waktu itu biar sekalian. Tapi ya udah kurang lebih gitu sih. Dan itu kalau dibayangin ya kayaknya nggak mungkin juga ya kalau kita sendiri bisa mengatur sedemikian kesibukan seperti itu. Benar-benar titik-titik terendah dalam hidup. Itu capek. Oke, itu dia tips-tipsnya dari Abang Wasnan ya. Semoga bermanfaat ya buat kalian, dan semoga kalian bisa kebayang juga gimana sih caranya anak-anak FK itu ngurunya. Bisa banget. Dan terutama dari yang aktivis, dari yang dia sibuk organisasi dan sibuk kegiatan di luar kampus. Kalau misalkan yang dia cuma kuliah pulang ya udah kayak SMA gitu kan, kalian nanti bisa diterapkan entah sekarang pas kalian SMA ataupun nanti pas kalian masuk FK. Oke, terima kasih. Kalau misalkan nanti ada yang mau tanya secara langsung, mungkin nanti bisa hubungi. Oh iya, bisa hubungi langsung Instagram aku aja secara promosi ya. Ya, @fwasnan ya. @fwasnan. Nanti kalian bisa follow atau kalian bisa tanya langsung ke Abang Wasnan. Banyak sih yang nanya kayak gitu dari. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan masih ada kesalahan sama kekurangan. Semoga bermanfaat. Amin. Jangan lupa di like ya videonya kalau misalkan kalian suka. Terus jangan lupa juga di subscribe channel aku. Harus subscribe ya. Terus kalian jangan lupa juga kalau misalkan ada request mau dibikinin video apa lagi, kalian bisa tulis komen di bawah mau bikin. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Terima kasih sudah menonton juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.